Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan kegagalan fungsional. Merumuskan fungsi sebuah aset atau peralatan dan kemudian mendefinisikan kegagalan fungsional yang bisa terjadi pada peralatan tersebut merupakan langkah awal dalam melaksanakan analisis RCM. Nah, di dalam konteks RCM, fungsi adalah apa yang pengguna harapkan dapat dilakukan oleh suatu aset. Suatu aset bekerja karena seseorang ingin aset tersebut melakukan suatu fungsi atau melakukan sesuatu. Nah, dengan demikian, perawatan suatu aset itu dilakukan sedemikian rupa sehingga aset dapat secara kontinu melakukan apa yang pengguna inginkan tanpa mengalami kegagalan idealnya. Nah, di dalam konteks RCM, apa yang pengguna harapkan ini biasanya tidak sama dengan kapabilitas bawaan yang dimiliki oleh aset tersebut. Nah, di dalam menyusun deskripsi fungsi suatu aset, ada rule of thumbs yang bisa kita ikuti sehingga kita mendapatkan rumusan yang baik dan berguna untuk langkah-langkah analisis selanjutnya. Pernyataan fungsi suatu aset setidaknya terdiri dari kata kerja, kata benda sebagai objek, dan standar kinerja yang diinginkan. Nah, standar kinerja yang diinginkan ini biasanya berupa keterangan dan sebaiknya ini kuantitatif. Nah, contoh misalkan pompa balas. Deskripsi fungsinya bisa kita tulis sebagai mengisi atau mengosongkan, ini adalah verb-nya. Tangki balas, ini objeknya. Dalam waktu tidak lebih dari 2 jam. Ini adalah keterangan waktu yang merupakan performance standar dari aset tersebut gitu ya. Ini jadi ini performance standarnya, ini verb-nya, nah ini objek. Contoh misalkan untuk boiler feed water pump, mengalirkan ya feed water, ini objeknya, mengalirkan verb-nya ke dalam boiler, ini keterangan tempat. Di sini tidak apa namanya tidak memiliki signifikansi begitu. Nah, selanjutnya dengan debit tidak kurang dari 800 liter per jam. Nah, keterangan jumlah debit ini yang merupakan performance standar. Oke, next. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang performance standar. Apa yang dimaksud dengan performance standar gitu ya? Uh, jadi hukum termodinamika itu mengajarkan kepada kita bahwa proses yang terjadi secara spontan di alam itu cenderung bergerak ke arah di mana entropinya nanti naik. Nah, kenaikan entropi ini biasanya berakibat pada bertambahnya disorganisasi, chaos, atau deteriorasi. Yang biasanya dalam konteks sebuah aset itu mewujud pada penurunan tingkat kinerja. Nah, karena deteriorasi ini tidak bisa dihindarkan karena dia merupakan proses alami, maka biasanya desain sebuah aset itu harus memberikan allowance untuk terjadinya deteriorasi. Ini yang biasanya kita sebut dengan design safety factor, ya, atau over design factor. Contoh biasanya kalau kita mendesain pipa atau mendesain pressure vessel atau tangki, biasanya ada corrosion allowance. Ini untuk contoh yang peralatan statik. Nah, allowance ini biasanya kita sebut sebagai initial capability atau built-in capability. Dengan demikian, kinerja itu dapat didefinisikan menjadi dua. Jadi ada built-in capability dan ada desired performance atau apa yang diinginkan oleh user. Nah, kalau kita coba ilustrasikan, biasanya initial capability ini garis ini itu berada di atasnya desired performance. Perbedaannya inilah yang dinamakan dengan margin of deterioration. Oke. Nah, apabila nanti initial capability ini turun, ya karena proses yang terjadi,
program perawatan atau RCM ini hanya mampu nanti mengembalikan, misalkan turun, dia hanya bisa mampu mengembalikan ke titik awalnya. Jadi tidak bisa mengubah initial capability dari sebuah sistem. Jadi misalkan untuk pompa, apabila maksimum debitnya itu 1000 meter kubik per jam, tapi desain performanya 800, gitu ya, maka perbedaan antara 1000 meter kubik dan 800 meter kubik tadi adalah margin of deterioration. Jika karena sebuah mekanisme kerusakan atau failure mode, kemudian debit itu turun dari 1000 menjadi 900 atau turun bahkan di bawah performanya hanya menjadi 700, proses maintenance nanti hanya mampu mengembalikan performa itu ke titik awal, yaitu ke 1000 meter kubik per jam, tapi tidak bisa lebih. Gitu ya. Nah, apabila diinginkan untuk initial capability-nya naik, maka itu harus dilakukan proses lain yang dinamakan redesign. Oke, next. Nah, ini adalah ilustrasi tentang maintainability dan non-maintainability sebuah aset. Jadi, seperti yang kita bahas tadi, biasanya desain sebuah alat itu menyebabkan ia memiliki initial capability yang berada di atas desired performance. Oke? Karena ada proses yang terjadi di alam, biasanya capability-nya ini nanti akan turun. Gitu. Turunnya bisa jadi masih di atas atau bisa jadi di bawah. Nah, proses maintenance ini tidak bisa menaikkan initial capability ini, tapi bisa mengembalikan capability yang turun kembali ke kondisi awal. Dan menjaga capability bawaan sistem ini berada di atas desired performance. Nah, apabila ternyata desired performance ini berada di atas initial capability, kondisi ini kita sebut sebagai non-maintainable. Oke, nah beberapa aspek dalam kategori atau kategori terkait dengan performance standar. Yang pertama adalah biasanya aset itu memiliki lebih dari satu performance standar. Oke, bisa memiliki lebih dari satu performance standar. Ini bisa kita sebut sebagai multiple performance standard. Bisa jadi karena dia memiliki beberapa fungsi, baik primary maupun secondary function, atau fungsi utamanya sendiri itu terdefinisi memiliki performance standard yang lebih dari satu. Oke. Nah, rumusan performance standard yang baik adalah kuantitatif, sehingga nanti jelas kita bisa menentukan threshold di mana terjadi kegagalan fungsional atau belum. Tapi pada kenyataannya ini seringkali sulit ditentukan. Oke. Nah, kalau ini tidak bisa ditentukan, biasanya kita rumuskan dalam bentuk kualitatif. Ya. Jadi di dalam kualitatif ini tidak ada pernyataan angka kuantitatifnya. Oke. Nah, di sisi lain ada yang dinamakan dengan absolute performance standard. Biasanya absolute performance standard ini eh, eh, tidak ditulis secara eksplisit di dalam pernyataan fungsi. Biasanya jika pernyataan fungsinya tidak menampilkan standar kinerjanya kita anggap sebagai standar kinerja absolut. Misal contoh tangki, menampung cairan X. Ini artinya ada standar kinerja absolut bahwa tangkinya tidak boleh bocor sama sekali. Gitu ya. Nah, selain itu, performance standar itu bisa jadi tidak tetap, tapi bersifat variabel. Contohnya seperti diagram di bawah ini. Jadi desired performance-nya atau performance standar yaitu berupa sebuah distribusi di mana ada rata-rata, kemudian ada nilai di atas atau di bawah rata-rata. Jadi performance standarnya itu berupa sebuah rentang. Nah, apabila initial capability ini masih berada di atas dari nilai yang ada di dalam rentang ini, maka biasanya kita bisa menganggapnya
belum mengalami kegagalan fungsional. Oke, performance standar juga ada yang tipenya memiliki upper dan lower limit. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada upper limit, lalu ada juga lower limit. Nah, bisa performanya tidak boleh melebihi atau upper limit tidak boleh di bawah lower limit. Jadi harus berada di antara upper limit dan lower limit. Nah, kalau yang sebelumnya tadi sebenarnya desired performanya itu hanya satu titik, tapi titik ini bisa berubah. Oke. Nah, kalau yang selanjutnya ini dia harus berada di antara dua titik, seperti ada dua garis, yaitu garis atas dan batas bawah. Contoh misalkan ini kalau kita bicara misalkan sistem pengantongan. Nah, misalkan kita mau mengisi karung pupuk, biasanya nanti performance standarnya itu berupa rentang. Jadi berat pupuk yang masuk ke dalam kantong itu tidak boleh melebihi suatu nilai dan tidak boleh rendah dari suatu nilai. Nah, biasanya ini kita simbolkan dengan simbol plus minus. Ini mewakili sebuah toleransi batas bawah dan batas atas. Misal contoh lagi level cairan di dalam tangki. Itu biasanya ada low level, ada high levelnya. Levelnya tidak boleh melebihi high level, tidak boleh kurang dari low level. Nah, fungsi sebuah aset itu kita bisa kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah primary function atau fungsi utama, dan yang selanjutnya adalah fungsi sekunder atau secondary function. Primary function seperti yang pernah kita bahas sebelumnya ini merupakan sebab utama mengapa aset tersebut dibeli, dibuat atau dilakukan pengadaan. Nah, ini biasanya terkait dengan operasi atau produksi. Secondary function ini fungsi tambahan yang harus dipenuhi selain fungsi utama. Biasanya meliputi beberapa kategori seperti lingkungan, safety integrity, control, comfort, appearance, protection, ekonomi atau finansial, dan ada yang namanya superfluous function. Nah, superfluous function ini biasanya adalah fungsi yang muncul setelah sistemnya itu diredesain atau dimodifikasi. Yang ada awalnya tidak ada di situ. Oke, bagaimana kita mendeskripsikan fungsi sebuah aset? Sebuah aset itu biasanya terdiri dari banyak subsistem, sub-subsistem, dan terdiri dari banyak sekali komponen. Di level mana? Misalkan contoh, kita ingin mendeskripsikan fungsi sebuah truk. Misalkan katakanlah truk yang mampu mengangkut berat muatan 40 ton. Nah, di level paling atas itu mungkin fungsinya kita deskripsikan sebagai ini ya. Nah, kita zoom in sedikit. Fungsinya kita deskripsikan sebagai misalkan memindahkan material sebanyak 40 ton dari satu kota ke kota lain dengan kecepatan sekian mil per hour gitu. Oke. Nah, sistem top level sistem ini biasanya terdiri dari beberapa subsistem, misalkan ada drivetrain, ada braking system, steering system, ada kabin gitu ya, truk ini. Nah, untuk drivetrain-nya sendiri nanti kita bisa definisikan fungsinya apa. Yang ini sebenarnya relate dengan fungsi di top levelnya gitu ya. Kalau top levelnya adalah memindahkan material, di sini adalah drivetrain-nya apa? To propel the vehicle. Jadi apa? Menggerakkan atau mendorong kendaraannya sehingga mampu membawa beban maksimum 40 ton dari kota A ke kota B dengan kecepatan sekian. Oke. Nah, drivetrain tadi itu nanti juga terdiri dari beberapa sistem, misal ada engine assembly, gearbox, prop shaft, diferensial, dan seterusnya. Nah, masing-masing subsistem ini bisa kita susun deskripsi fungsinya yang juga relate ke sistem di atasnya. Misal untuk engine, menyediakan daya 400 kW pada putaran 2.500 RPM kepada input shaft of the gearbox. Jadi dia memberikan daya ke gearbox. Nanti gearbox dan seterusnya dan seterusnya. Yang sebenarnya ini adalah breakdown dari fungsi yang lebih tinggi.
Oke. Nah, ini kita bisa kita susun terus definisi fungsi ini sampai detail sampai di level per komponen. Misalkan ini ada fuel line, fuel tank, fuel pump. Engine terdiri dari beberapa subsystem lagi ya. Nah, itu ada fuel oil system, kemudian ada cooling water system, ada exhaust system, ada engine blocknya. Nah, ini bisa kita susun fungsinya yang merupakan turunan dari fungsi sistem di atasnya. Oke, nah sampai ke level komponen. Nah, kalau kita lihat di kolom failure mode, ya, failure mode ini selalu terasosiasi dengan objeknya itu berupa komponen. Ini tank, berarti fuel tank, fuel filter, fuel line, gitu ya. Yang ini sebenarnya levelnya itu ada di paling bawah. Ini yang menarik. Jadi deskripsi fungsi itu bisa multi level gitu ya, sesuai dengan level yang kita deskripsikan atau analisis, sedangkan failure mode-nya ini selalu attach ke level paling bawah gitu ya. Nah, ini sebenarnya membantu kita untuk melakukan breakdown terhadap satu sistem. Jadi kita bisa memulai dengan mendeskripsikan fungsi di level paling atas, lalu masih membreakdown fungsinya, terus kemudian sampai ke level sebelum terbawah, baru kemudian di sini kita bisa deskripsikan failure mode-nya di level terbawah. Gitu ya. Oke. Nah, kita bicara sekarang tentang failure atau kegagalan. Di dalam konteks RCM, kegagalan ini kita definisikan sebagai apa? Ketidakmampuan suatu aset untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pengguna. Oke. Nah, definisi di atas perlu bertajam karena kita harus bisa membedakan kondisi kegagalan atau failed state dengan kejadian yang menyebabkan kegagalan, yaitu atau failure mode-nya. Ini penting. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi kondisi gagal itu terjadi ketika kapabilitas yang dimiliki oleh sistemnya ini turun gitu ya, di bawah harapan atau keinginan dari usernya. Oke. Nah, kegagalan fungsional, tadi definisi kegagalan secara umum, sekarang kita definisikan kegagalan fungsional. Kegagalan fungsional adalah masih sama, ini ketidakmampuan suatu aset menjalankan sebuah fungsi gitu ya. Nah, ini ada tambahan sesuai tuntutan standar kinerja yang diterima oleh pengguna. Jadi definisi desain performanya ini masuk. Gitu. Jadi bukan hanya ketidakmampuan saja, tapi ini dinilai relatif terhadap tuntutan standar kinerjanya. Ini sudah cukup spesifik definisinya di sini. Nah, oleh karena itu, kategori functional failure-nya ada dua. Ada yang dimaksud dengan partial failure, ada yang dimaksud dengan total failure. Jadi kalau partial failure ini sistem masih bekerja, tapi kinerjanya di bawah standar. Total failure ini sama sekali tidak bekerja. Contoh, pompa tadi ya, standar kinerjanya 800 meter kubik per jam. Partial failure itu kalau debit yang dihasilkan lebih rendah. Total failure itu kalau tidak ada aliran sama sekali. Oke. Nah, sampai di sini seharusnya sudah cukup jelas ini ya. Oke. Nah, jadi standar kinerja seperti yang kita bahas tadi itu bisa jadi ada batas atas, batas bawah, ada upper limit, ada lower limit gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi fail state-nya itu bisa jadi terjadi jika batas atasnya dilanggar atau batas bawahnya dilanggar, gitu ya. Oke, ini biasanya kaitannya sama toleransi dimensi, berat atau volume dalam packing, atau kaitannya sama sifat material produk. Oke. Jadi standar kinerjanya bukan hanya satu titik, tapi berupa sebuah rentang, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang penting ketika kita melakukan analisis CM adalah siapa yang berhak menetapkan standar kinerja. Oke. Point of view antara bagian safety
perawatan, dan produksi itu bisa jadi tidak sama. Gitu ya. Bagian safety mungkin sudah menyatakan gagal ketika ada kebocoran oli, katakanlah begitu. Meskipun mesinnya tetap bekerja. Oke. Maintenance mungkin mengatakan baru gagal ketika konsumsi bahan bakarnya terlalu tinggi. Nah, bagian produksi bisa jadi mengatakan kalau gagal ketika equipment-nya benar-benar mati, tidak bekerja. Nah, ini penting. Nanti perumusan fail state-nya ini penting karena harus ada konsensus sehingga terjadi harmonisasi persepsi di dalam satu organisasi perusahaan. Baik, sekian yang bisa kita sampaikan tentang fungsi dan kegagalan fungsional. Sampai bertemu di video selanjutnya.